got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 whole thoughts on the block. Bitches on my line, and you know. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, kalau sudah paham, saya hapus ini, kita masuk bagian yang kedua. Hapus lagi. Sub Muslimah edisi ke-15. 15 kali datang sendiri, nangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Masya Allah. Tinggal lihat, catat, masuk surga. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Baik. Sudah? Alhamdulillah. Saya ingin setiap pembahasan kita dipahami ya. Saya tidak menyukai kalau datang melihat tapi nggak paham gitu. Ya, dengar tapi nggak paham. Saya tidak ingin satupun keluar dari sini kecuali paham. Ya. Ibu paham? Paham Ustaz. Pada pamitnya silahkan. Apa yang ibu pahami? Doa. Ya. Dah. Nah, sekarang masuk bagian kedua. Bismillah. Kalau sudah mengerti yang tadi, persoalannya adalah bagaimana cara kita memohon kepada Allah. Itu dia. Bagaimana cara kita meminta? Kata Allah, kamu kalau punya masalah, minta. Ya Allah, caranya bagaimana? Karena sesuatu yang dikerjakan tanpa ilmu dan tidak tahu caranya, itu bisa keliru. Hidup itu menyembah Allah tidak cukup dengan iman, Bu. Mesti pakai ilmu. Iman saja sekalipun kuat tanpa ilmu, itu bisa salah. Kuat ingin mendekat kepada Allah. Ya Allah, aku ingin ibadah, aku ingin ibadah. Kuat. Saya punya kawan dulu di pesantren. Tahun kedua, dia sudah berubah. Ya, tadinya orang tuanya melihat anaknya Masya Allah, tiba-tiba ada perubahan, senang ibadah, Bu. Malam-malam dia bangun, ini kisah nyata, saya alami sendiri. Masya Allah, saya senang sekali. Kita saling doakan, dia bangun malam tahajud. Bangun jam 2, Anda bayangkan. Yang sebelumnya menjelang subuh atau apa, ini malam Jumat lagi, malam libur. Malam libur biasanya santri itu kebanyakan ada yang keluar, ada yang main, ada yang macam-macam. Ini dia malam tahajud, jam 2 bangun. Saya bahagia sekali. Udah bangun, sholat, selesai. Cuman pas waktu mau subuh, kok saya lihat tidur. Saya bangunkan kan, Fulan bangun. Oh iya, kata iya. Oh mungkin nanti mau nyusul. Saya pikir istirahat dulu. Saya ke masjid lah. Udah ke masjid, dah selesai. Kita diskusi di masjid, selesai. Semua pulang saya jam 7. Saya lihat masih tidur juga. Barangkali dia sudah tadi sholat mungkin di kamar, nggak sempat ke masjid karena capek. Tapi saya lihat kok posisinya nggak berubah. Di situ juga. Akhirnya setengah jam saya tunggu, saya bangunkan. Bangun. Bangun. Kenapa Adi, katanya? Saya kira antum belum sholat subuh ya? Adi gimana sih? Kan udah saya jama dengan tahajud tadi. Udah saya jama dengan tahajud. Jadi memang kekuatan imannya lagi tinggi, cuman ilmunya kosong. Ini yang bahaya. Besok-besok kalau orang kayak gini sholat subuh bisa 4 rakaat. Ya. Karena itu berdoa penting, cuma kita mesti tahu caranya. Yuk kita mulai bagian pertama. Quran surah kedua ayat 186. Paling kiri sebelah bawah. Sudah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Fokus. Kata Allah, kalau hamba-hambaku Muhammad SAW bertanya kepadamu, minta petunjuk untuk mencari-cari aku. Tuh Bu, coba lihat. Ayat doa dibuka lagi dengan kalimat hamba. Untuk menegaskan status kita. Jadi kalau ditanya, kita siapa di hadapan Allah? Makanya nggak usah sombong. Jangan sombong, karena kita cuma hamba. Karena itu ketika Korun sombong, Korun itu manusia terkaya yang pernah hidup di bumi. Hartanya Bu, ini saya kasih bocoran sedikit, kunci berangkasnya saja, kemana-mana itu suka dibawa, dipikul paling sedikitnya 8 bodyguard, cuman bawa kunci berangkas saja begini. Di Korun pengen ngasih tahu, kalau ada yang pengen nyuri di tempat saya silahkan aja, ini aja bodyguard saya ngangkat kuncinya susah. Korun. Jadi kalau Anda tidak sekaya Korun, jangan ikutan sombong, telat. Telat, gak ada kerjaan. Sudah ada yang lebih kaya. Ya,
Dan apa yang terjadi? Fakhosabna, kata Allah, kami telan. Likuifasi. Telan oleh bumi semua. Dengan kekayaannya semua habis. Jadi ketika ada seseorang yang lupa dengan statusnya sebagai hamba, maka Allah akan memberikan pelajaran kepadanya untuk taubat. Kalau nggak mau taubat juga, telan habis untuk menunjukkan kamu tuh bukan Tuhan, saya Tuhannya. Maka jangan ikutan sombong. Kalau ada yang perlu punya Ferrari, Lamborghini, Lamborghini, ya, wow, bikin rame di jalan, cuman nggak update status, kasih tahu, maaf mas, telat. Itu gambaran hidup. Dan ingat, setiap dibuka dengan kalimat permohonan, itu kalimatnya hamba. Hambaku, hambaku, hambaku. Termasuk mau minta taubat, hamba. Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hambaku yang merasa banyak dosa, pengen berdoa minta taubat. Kata Allah, hamba. Saya terima taubatnya, hamba. Ini ya. Ini pun adab yang pertama dari Al-Quran. Adab yang pertama, kalau kita ingin berdoa dan doa itu cepat ingin dikabulkan, maka berdoalah dengan cara menghamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa tinggi. Saya turunkan caranya. Bagaimana cara menghamba itu dengan cara yang baik? Fokus. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, Muhammad SAW, jika ada hamba-hambaku bertanya padamu tentangku, ingin mencari-cari aku. Masya Allah, ibu maaf ya, biasanya kan kalau orang mencari Allah, ingin mendekat kepada Allah, entah itu datang ke masjid, bangun malam, biasanya motifnya cuma dua. Satu, ada kebutuhan, pengen berdoa, terus dekat sama Allah. Besok mau arisan, malamnya tahajud. Anak mau ujian baru puasa, kan? Suami ada proyek, nah, baru baca Quran, kan? Terus itu biasa itu, biasa. Jadi fitrah bu. Tumben jeng tahajud, fitrah. Itu biasa itu. Ya. Yang kedua, taubat dari maksiat. Taubat. Seorang taubat ke masjid, bangun malam, doa, itu biasa. Jadi kalau ada seperti itu tandanya kita hamba normal manusia. Fa inni qarib, kata Allah, katakan Muhammad SAW, katakan kepadanya, janganlah mencari, aku dekat. Dekat, jangan mencari, aku dekat. Jadi bu, ketika kita butuh Allah, langsung dijawab oleh Allah. Kamu mau apa? Aku dekat. Itu secara psikologi memberikan ketenangan yang paling dalam. Saya belum datang di sini sampai jam 8, ibu tanya panitia, ustadznya mana sih? Ukti, ustadznya mana? Jawaban pertama misalnya, ini belum jelas nih ustadznya. Gak ada kabar. Yang kedua mengatakan, tenang saja, ustadz sudah dekat. Maka yang kedua itu lebih menenangkan kepada kita. Ketika ibu mencari, ya Allah, saya sedang ada masalah, langsung dijawab oleh Allah. Tenang, aku dekat denganmu. Mau minta apa? Itu bu, jadi kalau ibu sedang punya persoalan, psikologi Al-Quran mengatakan, langsung merasakan Allah tuh bersama kita, dekat, menunggu kita mau minta apa. Ibu punya masalah dengan suami, ingin mengadu. Lu kata Allah, saya dekat, kamu kenapa? Ada masalah apa? Ayo minta, ayo cerita. Mohon. Ibu punya masalah dengan anak. Ibu punya masalah dengan tetangga, di pekerjaan, kehidupan sosial. Kata Allah, saya dekat. Nah perasaan itu hadirkan dalam jiwa kita. Ini sekarang jarang didapatkan. Jadi kalau ada masalah itu, hal pertama yang dilakukan itu belum ingat Allah itu masalahnya. Di kebanyakan manusia itu kalau punya masalah, selalu ingin yang pertama itu solusinya. Bukan Allahnya. Kan pemilik solusinya Allah. Jadi kalau kita ingat pada yang memiliki, maka apapun yang kita minta akan diberikan. Bahkan ada orang yang saking ingatnya dengan Allah, sebelum minta sudah dikabulkan. Itu yang dahsyat. Nah, sekarang setelah kita paham tentang kedekatan ini, kemudian kita praktekkan. Jadi bu ya, maaf ya, ketika ibu punya masalah apapun, yang pertama diingat Allah. Allah, Engkau telah berjanji, Engkau pasti akan tepati. Ya Allah, sekarang aku ada persoalan. Nah, sekarang teruskan ayatnya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujiba. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti akan menjawab, mengabulkan
setiap doa hambaku jika dia bermohon kepadaku. Saya ingin ajarkan sedikit di gramatikal bahasa Arab. Ujib itu disebut dengan fi'il mudhari namanya. Saya kasih rumus cepat Bu ya. Insya Allah kalau ibu fokus dengan rumus ini, ibu nanti bisa memahami Al-Quran dengan baik. Saya kasih satu kalimat, hafalkan baik-baik. Ini gampang kok. Anita. Ya, Anita. Sudah? Anita. Baik. Hamzah, nun, ya, ta. Satukan Anita. Kalau di dalam kalimat ibu baca Al-Quran, di depannya ada huruf hamzah ini, atau nun, atau ya, atau ta, maka itu rumus mudhari namanya. Gak usah dihafalkan mudharinya, ya, gak usah dihafalkan sampai bikin misalnya satu ungkapan Anita istrinya Pak Mudhari, gak usah, gak ada kerjaan, ya, gak usah dihafal. Saya hanya ingin tunjukkan pemahaman. Kalau ada bentuk seperti ini punya 3 makna. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebut present, ya, continuous, dan future. Present, continuous, and future. Sekarang, terus, sampai kapanpun. Sekarang, terus berlangsung, continuous, and future. Sampai kapanpun, di masa depan. Ini bentuknya disingkat dengan rumus ini, Anita. Di dalam konteks pengabulan doa, kata Allah, ketika saya akan kabulkan. Kalau kamu punya masalah, kamu berdoa, saya akan kabulkan. Nah, kalimat Allah saya akan kabulkan ini, bentuknya menggunakan mudhari. Ada hamzah di depannya, ujib. Artinya apa? Kalau ibu sekarang berdoa, saya akan kabulkan, kata Allah. Terus kamu berdoa, saya akan jawab. Nanti pun punya masalah di masa depan, kamu berdoa, saya jawab juga. Jadi artinya, tidak ada doa yang sia-sia. Semua doa, ingat, sepanjang kita butuhkan, pasti Allah berikan. Doa itu, sepanjang kita butuhkan, pasti akan dijawab. Nanti kapan dijawabnya, seperti apa jawabannya, nanti bagian ketiga. Kadang-kadang minta sekarang, dijawabnya nanti. Minta sekarang, dijawab sekarang. Ada yang mintanya A, dijawabnya B, itu yang paling dahsyat. Jadi kalau saya tanya, kalau kita berdoa dijawab tidak oleh Allah? Itu janji Allah. Setiap orang berdoa pasti dijawab. Nah, hanya persoalannya seperti apa doa yang cepat dijawab itu? Apakah semua doa langsung dijawab seketika? Akankah mendapat jaminan langsung dijawab? Ternyata kalimat dijawab ini diikat dengan syarat ketentuan berlaku. Apa di antara syarat dan ketentuannya ini? Teruskan ayatnya. Faliyastajibuli. Syarat pertama. Kalau doamu ingin cepat aku jawab, faliyastajibuli. Maka engkau pun harus cepat merespon setiap seruanku. Jawab seruanku dengan cepat. Doa ingin dijawab oleh Allah, maka kata Allah, kamu pun harus menjawab setiap seruanku. Jawab seruan Allah. Ayo respon, adil. Maunya dapat gaji aja, kerja nggak mau. Ya? Apa ibu pikir duduk manis, santai di ruangan tengah, tiap bulan suami datang berikan uang belanja? Belum tentu. Kalau sikap tidak bagus, ya interaksi tidak mulia, maka belum tentu itu didapatkan. Maka syarat pertama kata Allah, kalau doamu ingin cepat aku jawab, maka setiap aku seru, cepatlah engkau kemudian kerjakan dan jawab itu. Jadi ternyata seruan Allah itu terkait berkelindan dengan pengabulan doa. Jadi ketika ibu diseru oleh Allah, diminta diperintahkan sesuatu oleh Allah, sebetulnya itu kunci untuk mendapatkan jawaban doa kita, Bu. Dipanggil kita, ayo cepat datang ke sini, mau minta apa? Minta, saya kasih. Apa di antara kunci doa itu, Ustaz? Yuk kita lihat. Adalah jawaban dari seruan Allah. Apa di antara seruan Allah itu? Saya beri contoh satu misalnya. Allah perintahkan kita untuk sholat. Bahkan diseru, diingatkan 5 kali dalam sehari. Sholat. Bukankah kita diseru, Bu? Dipanggil 5 kali sehari untuk sholat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya? Diingatkan kan?
Ayo, ayo, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Allah Maha Agung, Maha Besar semuanya, dan seterusnya. Perhatikan baik-baik. Apa tujuan Allah menyuruh kita dalam sholat? Ternyata bukan ingin memberikan beban ruku dan sujud. Bukan sujudnya yang penting. Karena semua makhluk tidak sujud pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Allah tetap Allah, gak ada ruginya. Yang rugi kita. Ternyata ketika disuruh sujud, disuruh ruku itu, ternyata yang ditunggu itu bukan ruku sujudnya. Allah nunggu, punya masalah apa? Mau minta apa? Karena itu dalam ilmu fikih, ibu buka semua kitab fikih. Salat itu secara bahasa disebut dengan doa. Nama lain dari doa adalah salat. As-salatu hiya doa. Salat adalah doa. Karena itu semua bacaan dalam salat doa semua. Coba lihat. Baru takbir Allahu Akbar, doa iftitah. Al-Fatihah doa, Bu. Jangan dikira Al-Fatihah enggak ada doanya. Nih, nanti saya berikan cepat ya. Ini highlight dulu. Highlight dulu. Dalam salat itu ada 4 keadaan. Ingat ini baik-baik. Nanti ibu manfaatkan, minimal zuhur lakukan. Ada berapa keadaan? 4. Ada 4 posisi, 4 keadaan dalam salat. Yang kalau ibu berdoa benar, meminta di situ dengan benar, itu seketika akan dikabulkan. Seketika. 1 saat berdiri. Berdiri. 2 saat ruku'. Ruku'. 3 saat sujud. 3 saat sujud. 4 sesaat sebelum salam. Berdiri, ruku', sujud, sesaat sebelum salam. Baik, sebelum saya bahas lebih jauh, saya ingin sampaikan dulu. Jadi ternyata ketika kita diminta oleh Allah menunaikan sholat, itulah cara kita memohon, Bu. Itulah waktu kita meminta. Dan dahsyatnya dalam sehari itu 5 kali ditungguin, Bu. Mana ada manusia di muka bumi ini buka pintu rumahnya 5 kali sehari cuma untuk memberikan apa yang dibutuhkan. Sesoleh-solehnya Ustadz gak ada yang mengatakan, ayo 5 kali sehari datang aja ke rumah saya. Kalau butuh apa-apa ambil. Butuh kulkas, ambil kulkasnya. Butuh TV ambil. Gak ada begitu. Allah itu maha baiknya 5 kali sehari dipanggil. Dari subuh sampai zuhur. Kita bangun tidur aja, punya masalah nggak? Ayo minta, disuruh sholat 2 rakaat. Dan sholatnya nggak usah banyak-banyak, 2 rakaat aja dulu supaya nggak ada beban. Itu pun kadang-kadang masih lupa berapa rakaat kita sholat. Ya. Ayo sujud, disuruh minta, punya masalah nggak? Terus dari subuh sampai ke siang dipanggil lagi, punya masalah lagi nggak? Disuruh zuhur 4 rakaat. Karena waktunya cukup panjang, suruh 4. Ayo minta. Ada masalah apa? Minta sujud kita. Minta mohon. Dari zuhur ke asar ditanya lagi, ada masalah nggak? Panggil lagi. Ke maghrib sampai ke isya sebelum tidur, supaya tidurmu enak, masalah nggak ada, tenang, nikmat, nyaman istirahatnya. Ada masalah nggak? Disuruh sholat lagi. Jadi kalau orang paham sholat itu kunci kebahagiaan, dia akan senang menunaikan sholat. Makanya ketika ibu bertanya, kenapa saya sholat? Dijawab oleh muadzin, hayya 'alas shalah, ayo sholat. Kenapa sih sholat? Hayya 'alal falah. Yuk bahagia. Ayo tenang. Yuk dapatkan apa yang kamu inginkan. Falah. Jadi kalau orang paham sholat itu menyelesaikan persoalan, tentu orang akan berbondong-bondong semangat untuk menunaikan sholat. Cuman sayang segelintir orang itu menilai sholat sebagai beban. Jadi sebagai kewajiban beban saja, makanya sholatnya nggak nikmat. Karak tadi duhur, ayeuna asar deui. Tuh. Ya bagaimana doanya bisa dijawab? Anda datang pada orang, tapi datangnya dengan marah-marah. Datangnya dengan mencelanya. Ya bagaimana dia bisa memberikan kebutuhan Anda? Anda datang pada Allah dengan niat yang tidak ikhlas. Setelah itu kemudian menggunjingkannya, bagaimana bisa dijawab? Tuntutan tinggi. Tapi datang tidak membawa prestasi, ya bagaimana bisa diberi? Catat tuh, bikin status. Paham ya? Nah ini bagian pertama. Jadi cara pertama, respon kata Allah, seruan Allah. Rumus pertama sholat. Nah sekarang saya ajarkan lagi. Ini belum selesai nih Bu. Ini panjang bahasannya nih. Sampai jam berapa kita? 10 ya? Oh, banyak. Oh, mau sampai jam 5 silahkan. Saya jam 10 selesai. Ya. Lihat sini.
Oke, saya punya sekitar 1 jam kurang ke depan. Saya ingin terangkan sedetil-detilnya gitu ya. Dan saya hanya menyampaikan isi Al-Quran. Quran, hadis, Quran, hadis. Sekarang gini, Ustadz saya sekarang paham. Sholat berarti kunci untuk menyelesaikan masalah. Di sholat saya akan memohon. Sekarang Ustadz, bagaimana cara saya merespon sholat? Kan kata Allah, saya menyeru, respon gitu kan? Kita dipanggil sholat nih, Allahu Akbar, dipanggil. Bagaimana cara meresponnya? Sebelum minta. Awas, ibu ingin datang mengajukan proposal. Datang kepada wali kota, datang kepada gubernur, datang kepada presiden, datang kepada menteri sebelumnya. Bukankah ibu mempersiapkan diri? Penampilan ditata, proposal dibagus-bagusin, gitu kan? Yang paling hebat itu kadang-kadang malam-malam latihan depan cermin. Bapak wali kota yang saya hormati. Lihat semuanya tuh. Dan yang paling luar biasa, maaf ya, janjian jam 7 dengan Pak Wali Kota, datang jam 6 ke Balai Kota. Sekarang ibu punya janji dengan Allah. Janji itu sudah diketahui sebelum pertemuannya. Kalau tidak percaya, 5 waktu ini ibu sudah hafal, Bu. Ya, bahkan disuruh ngapalin oleh Allah. Buka Quran surah ke-4. Surah ibu, surah mama, An-Nisa. Ayat 103, Quran surah 4 ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. Lihat ujung ayatnya. Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh semua waktu salat itu telah ditetapkan waktunya bagi orang beriman. Itu terjemahan biasa. Kalau terjemahkan pakai ilmu balaghah, sungguh orang beriman itu hafal waktu-waktu salat. Tahu waktunya. Apalagi kalau di waktu itu ibu punya kepentingan, pasti hafal. Kalau ibu benar memprioritaskan sholat dan menilai sholat sebagai solusi hidup, menilai sholat sebagai kebutuhan, ibu pasti akan hafalkan itu, Bu. Nih ya, ibu dapat bagian arisan nih, bulan ini misalnya. Dan memang bagian jatah ibu, demi Allah saya katakan, sebulan sebelumnya ibu sudah hafal tanggalnya kapan. Bahkan di kalender tuh diwarnain. Papa, bagian mama nanti bulan ini. Tuh. Dicatat semua, di tempat siapa, jam berapa, datang dengan penuh keceriaan dan kebanggaan. Luar biasa. Hanya untuk urusan dunia yang itu habis gitu. Jika dia tidak meninggalkan ibu, ibu yang meninggalkan dia duluan. Sekarang 5 kali sehari semua diberikan, bahkan lebih daripada dunia dan seisinya. Harusnya sih wajarnya dihafalkan waktunya dan ibu hafal. Ayo, subuh jam berapa sekarang? Lihat sini, bukan ke atas. Ditutup tuh. Tuh, sana tuh. Subuh jam berapa? Ayo ngelihat ke sana, 4:43. Zuhur jam berapa? Tuh. Asar, maghrib, isya. Itu kan kunci ibadah. Dan kunci ijabah, kunci ibadah, kunci ijabah. Di situ ada pengabulannya. Ini gimana mau minta, waktu permintaannya aja nggak hafal. Gimana mau bermohon, datangnya aja telat. Karena itu bagaimana cara merespon seruan Allah, diaturlah di Quran surah kedua ayat 152. Paling kanan sebelah bawah. Quran surah kedua ayat 152. Ibu masih ingat? Bukankah sholat disebut sebagai zikir? Masih ingat? Ya, di surah ke-20 ayat 14. Wa aqimis sholata lidzikri, tunaikan sholat sebagai zikir kepadaku. Sekarang lihat ya. Lihat ketentuan Allahnya. Kalau ibu dipanggil untuk sholat, dipanggil untuk zikir, cepat respon. Ibu cepat respon, Allah pun akan cepat merespon permintaan ibu. Lihat kalimatnya. Fadhkuruni adzkurkum. Fadhkuruni adzkurkum. Kalian mengingat saya, maka saya pun akan ingat dengan kalian. Kalian zikir kepada saya, ingat saya, kata Allah, maka saya pun akan ingat kalian. Di antara makna zikir, salat. Jadi kalau ibu salat mengingat Allah dengan cepat, maka Allah pun akan cepat mengingat kita. Contoh. Saya ambil waktu subuh misalnya. Di Bandung 4:33. 4:43. Oh, lihat kesan lagi terjadi perbedaan pendapat, ya. Ada yang 4:33, ada yang 4:34, ada yang 4:35 dan seterusnya. Yang ambil tengah-tengah lah, 4:35 misalnya. Orang 4:35. Lihat sini, fokus.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. 435. Dipanggil salat, diseru. Kan tadi rumusnya di Quran surah 2 ayat 186. Faliyastajibuli. Kalau diseru cepat jawab, gitu kan? Nah, terus diseru 435 adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu diseru, ibu langsung datang. Ya Allah, sudah adzan, seruan nih, saya siap-siap, saya ingin minta sesuatu. Nah, orang yang datang saat dia diseru Allah, dia pun datang kemudian untuk menyerunya, maka Allah pun akan menjawab apa yang ia mohonkan saat ia bermohon kepadanya. Perhatikan, dipanggil oleh Allah lewat suara muadzin, Allahu Akbar, dia merespon cepat, siap salat. Maka dia pun ketika memanggil Allah, seketika Allah pun akan jawab padanya. Sesuai dengan kadar responnya. Dipanggil saat itu, dia menjawab. Maka Allah pun akan ingat kepadanya hanya saat dia memanggil saja. Di saat panggil, diingat. Panggil, diingat. Jelas? Ini yang hebat. Dipanggil 435. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sudah ingat dari sejak jam 3 lewat 45. Dia bangun jam 3. Bisa. Padahal belum dipanggil. Datang. Bahkan Masya Allah, melakukan warming up dulu. Tahajud, istighfar, baca Al-Quran sebelum dipanggil. Masya Allah Bu, ibu mau datang misalnya ke istana, janjian jam 7, datang jam 6. Di situ ibu kerjakan yang baik-baik dulu. Wah lihat, terus kelihatan CCTV kan. Wah ini orang bagus banget nih, mulia, bagus. Sampah diambilin, disapu. Kelihatan. Itu ibu belum datang pun udah dipanggil duluan. Ada orang yang belum dipanggil sudah datang menghadap Allah. Tahajud dia, zikir dulu, istighfar dulu. Ini orang, maaf ya, walaupun dia belum memanggil Allah, Allah sudah menyelesaikan semua persoalannya. Di orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, walaupun Allah dalam waktu tidak memanggilnya, maka Allah akan mengingatnya sekalipun orang ini belum bermohon kepadanya. Maka ibu nanti akan temukan orang-orang yang langsung diselesaikan persoalannya oleh Allah bahkan sebelum dia bermohon kepadanya. Ada orang yang seakan gak punya masalah Bu. Bukan gak punya masalah, sebab setiap dia punya masalah, masalahnya diringankan oleh Allah. Dia seakan-akan gak ada beban. Ah ini indah hidupnya. Enak. Butuh sesuatu, sebelum nyari, datang. Ada persoalan, senyum dikit, selesai. Orang macet mengeluh, bikin status, dia macet malah senang. Dan hatinya dilapangkan oleh Allah. Bayangkan ada janji rapat jam 9, setengah 9 masih macet. Diprediksi di Google akan sampai 2 jam lagi. Yang lain mengeluh, telepon sana, telepon sini, ini. Dia enggak aja, lapang aja. Alhamdulillah ya Allah kasih macet. Murotal, saya mau dengerin surah Al-Baqarah. Buka, hafalin. Partnernya nelpon. Sampai di mana akhi? Ini sampai di surah Al-Baqarah ayat 186. Tidak ada yang sia-sia dari Allah. Sabar ya di sana. Ya, atau kita bisa koneksikan dari sini apa yang bisa saya selesaikan sekarang di sini sehingga sampai sana kita tinggal kesimpulan saja. Tenang hatinya. Gak ada gerasak, gerusuk, gelisah gini, telepon sana sini, klaksonin, dasar lampu merah, lama, birunya sebentar. Padahal biru nggak ada, yang ada hijau kan. Jadi kalau sudah begitu enak Bu. Yang perempuan ada di Quran Maryam. Maryam kan perempuan. Dan Maryam itu bukan nabi, bukan rasul. Ingin memberikan pesan kepada ibu, perempuan dimanapun. Tidak harus jadi nabi supaya doa cepat dikabulkan. Tidak harus menjadi rasul. Ini Maryam bukan nabi, bukan rasul. Tapi dia ini luar biasa. Sebelum dipanggil udah datang. Zikirnya tak terlukiskan. Mohon kepada Allahnya luar biasa. Menjaga diri dari hal yang dilarang oleh Allah. Apa hasilnya? Sebelum diberikan bahkan oleh pamannya, sudah ada kebutuhannya. Quran surah ketiga ayat 37. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap pamannya mau memberikan kebutuhan Maryam sudah ada di dalamnya Bu. Sudah ada. Itu luar biasa. Mau makan, makanan ada. Mau anggur, anggur ada. Ya. Wah, itu luar biasa Bu. Jadi bermohon bahkan sebelum waktunya. Sentuhlah ia tepat di hatimu, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Wah. Nah, itu doa tuh. Aduh, mana-mana. Paham? Tuh. Jadi kalau yang standar-standar saja itu biasa. Maka datang sebelum waktunya. Datang. Atau datang pas dipanggil, standar.
Di kalau 4.35 adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu bangun, siap sholat, siap sholat. Itu standar. Yang dulu bahagia. Naikin lagi levelnya. Yang celaka itu ya ini nih. Dipanggil 4.35, baru bangun 5.34. Sholat subuh belum, nuntutnya udah banyak. Ya Allah, kurang apa lagi aku bermohon kepadamu. Sudah aku meminta sekarang, sholat subuh aja belum. Jadi mana keadilannya? Jadi yang pertama, respon seruan Allah, disitulah Allah pun akan cepat merespon apa yang kita kemudian butuhkan. Jadi yang pertama lewat sholat ya Bu ya. Ingat sholat. Dan sholat itu tadi dari 4 posisi saya ajarkan yang pertama saja satu. Supaya nggak terlampau panjang ya. Berdiri Bu. Saya ajarkan satu. Setiap ibu dalam keadaan berdiri dan membaca Al-Fatihah. Pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka sertakanlah di hati kita apa persoalan yang dirasakan untuk bermohon kepada Allah. Saya ajarkan cepat. Kalau ibu mau belajar lebih detail, ikuti kajian kami di fikih salat. Sifat salat Nabi SAW. Nanti saya terangkan semua dalilnya. Insya Allah sepanjang yang saya ketahui. Baik. Dasarnya ini. Dasarnya Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Dan dikuatkan nanti di hadis qudsi. Ibu kenal Nabi Zakaria? Ya kenal ya. Ya selamat lah Bu. Alhamdulillah. Episode ke-15 kenal Nabi Zakaria. Luar biasa. Alhamdulillah. Nabi Zakaria punya persoalan, sudah berumah tangga, belum ada keturunan, fisiknya sudah letih, rambutnya sudah memutih, dan mohon maaf istrinya divonis menopause dan mandul. Secara medis klinis. Apa yang beliau kerjakan? Sholat. Dalam sholatnya bermohon kepada Allah. Perhatikan permohonannya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, anugerahkan aku keturunan. Semua mengatakan aku gak mungkin punya keturunan. Hanya engkau yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar tidak mengabulkan juga, lantas kepada siapa lagi aku mesti memohon? Doa ini dipanjatkan oleh beliau dalam keadaan sholat. Sedang berdiri dalam sholatnya. Jadi ibu maaf ya, tolong jangan salah berpikir. Semua nabi dan rasul, orang soleh sebelumnya itu sholat. Cuma kita lebih sempurna gerakan dan jumlahnya. Sempurna. Orang dulu sholat. Nabi Musa sholat. Quran surah 20 ayat 14. Nabi Isa sholat. Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail sholat. Quran surah 19 ayat ke-55. Semua sholat. Sholat. Nabi Zakaria saat punya masalah, sholat. Dalam berdirinya minta dalam sholatnya. Dari mana Ustadz taunya beliau minta dalam berdiri dalam sholat? Ayat 39-nya baca. Quran surah ketiga ayat 39. Fanadatul malaika, maka doanya itu dijawab oleh Allah. Datang malaikat menyampaikan jawaban. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya di mihrab. Masih berdiri dalam sholat. Sholat. Di dalam sholat itu minta. Makanya semua bacaan sholat itu permintaan isinya. Dan dikabulkan oleh Allah. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, engkau akan punya anak, langsung namanya dari Allah Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia. Lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis menopause dan mandul menurut medis. Kata Allah tidak ada yang mustahil bagiku. Lahir dan hidup dia, Yahya. Kapan terjadinya? Sedang sholat. Kapan saat sholatnya? Berdiri. Nah yang paling menarik Bu, umatnya Nabi Muhammad SAW ditunggu oleh Allah 5 kali dalam sehari. Dan dimintakan sebelum sholat untuk menyiapkan permohonannya. Maka turunlah Quran surah kedua ayat ke-45. Ibu lihat ayatnya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Bahkan ditegaskan lagi. Di Quran surah kedua ayat 153. Paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-salah. Yang pertama nggak pakai panggilan iman. Wasta'inu, kata Allah, hei, kalau kamu punya masalah, jangan mengeluh, jangan berkeluh kesah, jangan terlampau banyak gelisah, cepat siapkan dirimu untuk menunaikan sholat. Siapkan permohonanmu, minta kepada aku lewat sholat. Kalau belum yakin, disebutkan imannya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang masih merasa punya iman, katanya punya iman.
Jadi kalau ibu nggak mau minta lewat sholat, dipertanyakan imannya. Kamu punya iman nggak? Kata Allah. Yakin nggak dengan saya? Kalau punya masalah jangan mengeluh. Datang pada saya minta. Lewat sholat, saya panggil sholat minta. Kalau masih merasa punya iman. Tuh, iman kita tuh dipertaruhkan di situ. Nah sekarang, saya berikan rumus bahasanya. Allah memanggil kita dengan bentuk jama, perintah jama. Wasta'inu, wasta'inu. Itu bentuk perintah. Wasta'inu, bentuk perintah. Wasta'inu. Dan jika kalian, perhatikan cara menerjemahkannya, dan jika kalian punya persoalan dalam hidup, punya kebutuhan, maka bergegaslah, siapkan dirimu untuk minta kepadaku solusi. Wasta'inu, dan mintalah oleh kalian pertolongan, solusi. Bisabri wassalah. Pertama, sabar dulu. Sebelum sholat, sabar dulu dengan itu. Tahan dulu. Terima dulu. Jangan mengeluh, terima dulu. Nanti dalam sholat minta solusi. Itu maksudnya. Punya masalah sekarang jam 9 lewat. Sabar, tahan dulu. Koreksi diri, istighfar. Nanti zuhur minta. Atau duha sekarang sholat. Datang ke masjid, sholat duha minta. Tahiyatul masjid minta sekarang. Sabar. Ini sabar, terima dulu. Jangan mengeluh, sabar. Ingat, terima, sabar. Karena Allah mustahil memberikan ujian masalah kalau kita tidak sanggup menerimanya. La yukallifullahu nafsan illa. Saya sering katakan Bu ya, maaf kalau kalimat ini mungkin kurang berkenan, tapi kalimat ini nyata. Kalau ibu sekarang punya masalah seberat apapun, itu artinya hanya ibu yang sanggup untuk menerimanya. Saya tidak. Betul, karena itu persoalan itu dititipkan kepada ibu, bukan kepada seorang bernama Adi Hidayat. Ibu yang dipercaya. Ya ibu dipercaya oleh Allah. Kenapa ibu tidak yakin dengan itu? Karena cuma ibu yang bisa mengatasi. Ibu yang mampu, saya tidak. Karena itu dititipkan pada ibu. Kaidahnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan berikan beban ujian masalah kalau dia nggak mampu. Artinya kalau saya nggak mampu, saya nggak dikasih. Ibu mampu, ibu diberi. Jangan mengeluh. Kenapa mesti saya ya Allah? Kamu mampu. Ya Allah, why me? Why not? Kamu yang bisa. Nah sekarang, wassalah, setelah terima itu, tapi juga jangan terlampau kepedean. Memang cuma saya yang mampu ya, bikin status. Kemudian sholat, kita akan katakan, ya Allah, Engkau perintahkan saya untuk minta tolong. Sekarang saya akan minta kepadamu. Lalu kita katakan, maaf ya Allah, saya sekarang punya masalah, saya ingin bermohon kepadamu, saya ingin minta kepadamu ya Allah. Saya mohon ya Allah. Maaf Bu ya, maaf ya, sebentar. Ibu kalau punya masalah sedikit atau banyak? Banyak. Yang punya masalah ibu saja atau anak juga punya masalah? Kadang-kadang, bukankah anak yang punya masalah ibu yang minta? Bukankah suami yang punya persoalan ibu yang bermohon? Kan? Karena itu, kalau kita ingin memohon kepada Allah dengan persoalan yang kompleks mewakili yang banyak, maka pertama, kalimatnya diawali dengan huruf na. Berarti kami, kita, semua. Jelas ya? Nah, ibu ingin robah kalimatnya minta tolong. Kata Allah, minta kepadaku pertolongan. Wasta'inu. Ibu ingin robah menjadi bentuk permintaan. Rubah kalimatnya menjadi nasta'in. 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 Wasta'inu nasta'in. Minta kepada siapa tadi? Allah. Boleh minta kepada selain Allah? Tidak. Hanya kepada Allah saja? Hanya kepada Allah saja. Hanya kepadamu ya Allah. Tidak kepada yang lain. Maka kalimatnya menjadi iyyaka. Iyyaka. Hanya kepadamu saja ya Allah. Engkau berjanji, kalau ada masalah minta aku berikan. Sekarang hanya kepadamu saja ya Allah, aku bermohon. Maka kalimatnya namanya iyyaka nasta'in. Sekarang saya tanya kepada ibu, apakah dalam sholat ibu membaca kalimat iyyaka nasta'in? Tuh. Saya mau tanya, ibu bacanya saat ruku atau saat sujud? Berdiri. Gak ada orang ruku baca kalimat ini. Allahu Akbar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berdiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, sekarang saya bacakan hadis qudsinya.
Tersambung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Allah langsung yang berfirman lewat hadis qudsi. Perhatikan bahasanya. Qasamtus shalah baini wa baina abdi. Saya bagi dalam salat itu dua bagian, antara hak aku dan hak hambaku. Wali abdi ma sa'ala. Dan jika benar hambaku menunaikan kewajibannya dengan baik, menjaga hak-hak aku, maka pada saat itu apapun yang dia minta dalam salat aku akan berikan. Apapun. Kapan itu terjadi? Perhatikan kalimatnya. Idza qala al-'abdu, kalau hamba mulai membaca dalam salatnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla, seketika Allah menjawab, hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Ibu ingat baik-baik Bu ya. Ingat baik-baik. Setiap ibu baca Al-Fatihah dalam salat itu Allah memperhatikan dan menjawab bacaan ibu. Tadi masih ingat ketika saya katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, Allah itu dekat. Ya. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hamba melanjutkan ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla, Allah langsung menjawab athna alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, ketika hamba berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan kalimat ini. Wa idza qala al-'abdu, jika seorang hamba berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang hamba salat ibadah atas perintahmu. Dan hamba minta, ya Allah, hamba punya masalah, hamba punya persoalan, dan kau janjikan minta dalam salat. Qala Allah azza wa jalla, Allah jawab, hadza baini wa baina abdi, inilah perjanjian aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar salatnya sampai bacaan ini, masalah apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Dalam berdiri. Cuman sayang, kadang-kadang dalam keadaan ini banyak yang tidak minta. Maka caranya saya sampaikan yang pertama, kalau ibu sudah sampai ke bacaan ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sertakanlah dalam hati ibu. Gak usah dilafadzkan. Sertakan ibu punya masalah apa. Atau secara umum minta solusi. Minta. Nabi itu kalau sholat, Nabi SAW kalau sholat, itu kalau baca ayat-ayat Quran, itu seringkali berhenti Bu. Sering berhenti. Kalau dalam ayat doa, beliau berhenti, mohonkan dengan baik. Kalau ayat-ayat surga, minta supaya umatnya ke surga. Ayat-ayat neraka, mohon supaya umatnya dibebaskan dari neraka. Minta. Kesaksiannya banyak. Hudzaifah al-Yamani, pernah sholat di belakang Nabi, begitu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sholat di belakang Nabi, begitu. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu salat di belakang Nabi, begitu. Di kesaksian mereka sama semua. Makanya seringkali itu enggak sadar, enak salat dengan Nabi itu. Nyaman. Kalau baca ayat surga seakan-akan pengen cepat ke surga. Kalau baca ayat doa berdoa, jadi enggak sadar. Rakaat pertama 100 ayat aja Al-Baqarah. Ya, kadang-kadang lewat ke Ali Imran. Pernah rekornya 5 juz 4 halaman, An-Nisa ayat 176 baru berhenti. Ya walaupun besoknya enggak pada ikutan lagi. Ya. Karena merasa ini kapan rukunya gitu, sekarang atau nanti, sekarang atau nanti. Tapi enak. Nah saya ajarkan satu hal, kalau kita sampai pada bacaan Al-Fatihah tadi, jeda sejenak Bu, rasakan itu, minta. Minta. Setelah itu Allah ajarkan satu lafaz, kalau lafaz ini benar dibacakan oleh ibu, benar dibacakan, maka seketika doa akan dijawab. Langsung dikabulkan. Apa bacaan itu? Nanti dalam pelajaran selanjutnya kita akan bahas ya, insya Allah. Masih ada waktu? Oh ya, kalau masih kita bahas ya. Masih. Ada sesi mau jawab pertanyaan dulu, diskusi dulu, atau saya teruskan sebentar? Teruskan ya. Baik, kalau kita sampai jam 10, saya jeda sampai ke 9.45. Jadi 15 menitnya kita bisa diskusi ya. Baik. Apa lafaz yang kita bisa mohonkan? Teruskan ayatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ini Bu, nanti Ibu lihat dalam kajian tafsir yang kami sampaikan, juga dalam kajian fikih salat saya bahas dengan detail. Di sini singkat saja, singkat padat. Ihdina itu, ya Allah berikan kami hidayah, berikan kami jalan, berikan kami petunjuk, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kalimat ihdina asalnya dari kata hidayah. Hidayah, jamaknya hudan. Ihdina, berikan kami hidayah. Berikan kami hudan. Kalau tunjukkan kami jalan yang lurus, itu terjemahan Bu.
Terjemahan. Kalau ibu ingin makna tafsir per huruf, per kalimat, bahkan per harokat, itu semua ada maknanya. Karena semua kalimat Quran itu mukjizat. Ihdina dari kata hidayah, hudan, berikan kami hidayah. Hidayah dalam bahasa Arab itu banyak maknanya. Bisa solusi dari semua persoalan. Bisa jalan menuju kemudahan. Bisa kesuksesan. Bisa petunjuk, banyak. Kalau dikumpulkan namanya hudan. Hudan. Makanya Al-Quran disebut hudan, karena di Quran ada semua. Solusi ada, petunjuk ada, kemudahan ada. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal. Al-Quran hudan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Isi Quran semua hudan. Di situ ada solusi. Di situ ada petunjuk. Di situ ada kemudahan. Kalau kita ingin minta semua itu, kalimatnya dikatakan fi'il amr lit talab. Permohonan dalam bentuk kalimat permintaan. Ihdina. Berikan kepada kami hudan. Kalau sudah mengatakan ihdina artinya minta solusi, minta kemudahan, minta petunjuk. Jadi ketika ibu mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim, itu artinya ya Allah berikan kepada kami solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Berikan petunjuk dari persoalan yang sedang saya jalani. Berikan kemudahan ya Allah dari kesulitan yang tengah saya hadapi. As-siratal mustaqim, yang lurus, yang gampang. Karena jalan yang gampang itu lurus, gak berkelok, Bu. Langsung ke tujuan. Saya mau ke sini jalannya belok-belok, gak langsung kan gak enak. Ibu mau ke satu undangan, jalannya belok sini, belok sini, belok sini, belok sini. Kelokan 9, kelokan 7, kelokan 8. Ya. Kan rasanya berliku. Ibu ingin mendapatkan solusi, tapi dilempar-lempar. Ke sini dulu, berkelok. Sini dulu, sini dulu, sini dulu. Kenapa gak ibu lurus dapatkan langsung? Dalam bahasa Arab, apalagi kalimat yang fasih, mendapatkan sesuatu dengan gampang, dengan mudah, as-siratal mustaqim, lurus ke tujuan, cepat, mudah. Apalagi ke surga nanti, tunjukkan kami jalan yang lurus, yang benar, hak dari Allah dan mudah didapatkan. Itu maksudnya. Ini bukan sekedar tunjukkan jalan yang lurus, solusi yang mudah, yang gampang, yang cepat. Paham di sini ya? Seperti orang-orang dulu mendapatkannya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Seperti orang dulu mendapatkan semua kenikmatan ketika mereka bermohon kepadamu ya Allah. Siapa mereka? Ada 4 golongan disebutkan di Quran surah keempat ayat 69. Ada para nabi, orang-orang jujur siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Ya, wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin. Para nabi dulu berdoa, ya Allah, saya ada masalah, dikabulkan. Kita minta ya Allah, sekarang saya berdoa, tolong kabulkan seperti nabi-nabi dulu dikabulkan. Nabi Ayub sakit, berdoa dikabulkan. Kita sakit, dikabulkan. Nabi Ibrahim ada ujian, dikabulkan. Nabi Ibrahim punya ujian dengan anak. Kita ada ujian dengan anak, minta dikabulkan. Anak-anak berselisih, ada yang dendam, yang iri. Seperti anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub berdoa, dikabulkan. Kita minta, dikabulkan. Ada syuhada, berdoa, dikabulkan. Kita minta, dikabulkan. Orang soleh berdoa, minta dikabulkan. Kita minta, dikabulkan. Ya Allah, seperti engkau kabulkan doa orang-orang dulu yang melahirkan nikmat, mohon kabulkan kami yang minta sekarang dan mendapatkan kenikmatan itu. Itu maksudnya. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa an'amta 'alaihim di sini? Ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim. Sama persis kalimatnya. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Jadi jangan diartikan sebatas terjemahan. Walaupun di musim haji sekarang itu bisa dipakai. Saya tugas 2010 di Mekah. Ada jemaah kesasar, lupa maktab. Kemudian ingin balik, nggak tahu jalan. Dia ketemu askar. Askar nggak bisa bahasa Indonesia, dia nggak bisa bahasa Arab. Tapi dia hafal Al-Fatihah. Datang kepada askar, dia tunjukkan gelangnya. Pak, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan saya jalan yang lurus. Ikutin gelang. Askar gak bisa bahasa Indonesia. Dikasih bahasa Arab gak paham-paham. Tapi askar ini pun cerdas. Dia tunjuk, dia lihat gelangnya. Oh, maktab sana. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lurus, jangan belok-belok. Kalau belok nanti engkau tersesat atau dicaci maki orang. Maghdub ya dicela orang. Dhalin tersesat, kan? Jangan dicela, jangan sesat, lurus. Tapi kalau dalam berdoa dalam sholat minta di hati hadirkan. Jelas ya? Nah, itu posisi pertama. Jadi pertama minta lewat sholat. Yang kedua cepat rajin istighfar, Bu. Saya cepat ya, rajin istighfar. Saya ada 7 menit lagi. Ibu rajin istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu yang paling singkat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu
Itu yang menengah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Itu yang cukup panjang. Ibu rajin istighfar. Orang yang rajin istighfar itu diantara yang disebutkan dalam riwayat-riwayat adalah orang-orang yang cepat dijawab doanya. Hanya dengan istighfarnya. Jadi dia tuh punya keinginan, dia nggak katakan. Jadi keinginan di benaknya dia, terus dia istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kalau benar rajin istighfar, seketika dikabulkan. Cepat. Ada seorang yang hidup, ini tukang roti. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Saya pernah kisahkan ini di beberapa keadaan. Orang ini, itu ahli istighfar. Jadi maaf ya Bu ya, bukan istighfarnya pas ada keperluan aja, bukan. Ada ta'lim ustaz tadi, sab pertama, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan. Besok ada arisan, astagfirullah, astagfirullah. Bukan. Jadi bukan ada keperluan, istighfar bukan. Orang ini membiasa istighfar. Jadi setiap mengerjakan apapun dia istighfar. Mau minum, bismillah, astagfirullah, astagfirullah. Dia setiap buka adonan, astagfirullah, astagfirullah. Nah satu ketika, Imam Ahmad itu nggak tahu kenapa, pengen datang ke daerah itu. Ya kalau misalnya ibu tinggal di Cicahem, misalnya kan Imam Ahmad tiba-tiba pengen ke Cicahem aja. Terus karena lelah, mampir ke masjid. Istirahat di dalam masjid. Tiba-tiba kata penjaga masjidnya, DKM-nya, marbotnya, ya Syekh, idhab, pergi, gak boleh tiduran di sini. Kata Imam Ahmad, saya kan cuma numpang istirahat, gak boleh keluar. Dan dia gak tahu kalau itu imam besar. Dan Imam Ahmad itu sudah populer Bu, sangat famous, familiar. Cuman orang kan gak pernah lihat wajahnya, dulu kan gak ada Facebook, gak ada Instagram, gak ada handphone, gak ada apa-apa. Jadi kalau orang terima Ahmad, ya Ahmad aja kemana-mana. Oh no, Imam Ahmad, Imam besar, Imam Syafi'i, Imam besar. Tapi gak pernah lihat. Sekarang kan udah kelihatan. Ya, udah kelihatan, sekarang banyak. Makanya orang dulu itu senang begitu tahu, dikasih tahu, Nabi aja ke Madinah Bu. Gak ada yang tahu kalau itu Nabi Muhammad, kalau belum pernah lihat. Karena beliau di bawah, Abu Bakar di atas. Abu Bakar kan naik kan, untanya Nabi. Nabi Muhammad pas di bawah gantian tuh di jalan. Orang mengira yang di atas unta Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad yang jalan kaki, gak kelihatan. Makanya responnya bodoh ketika tahu Nabi senang luar biasa. Minta doa, minta ini, minta itu. Orang sekarang tidak. Karena sering banyak lihat di TV, media sosial, begitu ketemu minta foto. Ini lain kisahnya. Gak tahu dia, pergi keluar. Kata Imam Ahmad, ya sudah keluar beliau. Gak mau ribut. Istirahat di luar. Di pelataran. Di sini juga gak boleh. Lihat kalimatnya. Barwah, keluar, pergi. Barwah itu kasar Bu. Begitu kemudian didebat lagi, saya cuma di luar. Rawah itu dari kata roh Bu, itu paling kasar. Artinya keluar dengan rohnya sekalian. Rohnya pun jangan di sini. Ya. Jadi kalau ibu nanti di Masjidil Haram misalnya kan, ada kalimat itu artinya kesal Bu askarnya. Ya, keluar. Misalnya idzabi anti, nggak mau, saya mau di sini. Ya, barwa pergi. Sampai ke roh dengan rohnya. Itu artinya ibu disuruh pergi. Ya, bukan jangan mengelak lagi. Rawah. Saya bukan rawah, saya rohayati. Suruh pergi. Pergi. Imam Ahmad pergi tuh akhirnya. Pergi, di jalan kelihatan ada tukang roti tadi. Begitu kelihatan capek lah dipanggil, Syekh, kayaknya lelah istirahat di sini. Dan tukang roti pun nggak tahu kali itu Imam Ahmad. Begitu istirahat, duduk, kelihatan Imam Ahmad setiap buka adonan, astagfirullah. Bikin lagi, astagfirullah. Imam Ahmad tahu faidah itu. Tapi ingin menguji tukang roti ini, ditanya. Ya akhi, kamu ini kenapa setiap Anda menanam adonan itu, tepung itu, Anda mengucapkan istighfar, astagfirullah. Perhatikan jawabannya. Wallahi demi Allah, tidak pernah saya beristighfar dalam setiap aktivitas saya, kecuali Allah selalu mengabulkan doa yang saya mohonkan. Di setiap minta, astagfirullah, itu dikabulkan. Cuman satu yang sampai sekarang belum terkabul. Apa itu kata Imam Ahmad? Saya ini selalu bermohon kepada Allah, ya Allah, mohon sebelum saya wafat atau setelah ia wafat, pertemukan saya ya Allah dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Sebelum saya yang wafat atau wafat Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, astagfirullah. Allahu Akbar. Itu mungkin yang memperjalankan saya kemari. Tiba-tiba pengen ke sini,
sampai diusir keluar dari rumah Allah dari masjid, sampai di sini karena istighfar Anda. Sayalah Imam Ahmad bin Hanbal. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad ke situ datang. Tolong jangan lakukan pada saya. Salah di hidayat ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Saya jawab lagi dari sana. La haula wala quwata illa billah. Ini istighfar. Nah, kapan istighfar yang baik? Istighfar yang baik dilakukan setelah tahajud sebelum fajar. Saya ulang ya. Setelah tahajud sebelum fajar. Dalilnya Quran surah ke-51 ayat 18. Baca dari ayat 15 sampai 18-nya. Jadi ibu kalau mau seperti itu, rajin tahajud dulu bu. Tahajud. Setelah itu biasakan istighfar. Itu latihan dulu, itu baru latihan. Ingat ya, istighfar menjelang fajar di waktu sahar, itu baru latihan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nanti kalau sudah banyak latihan, ibu akan refleks. Mau duduk masuk mobil, astagfirullah. Duduk mau makan, astagfirullah. Ya, kadang-kadang ibu mau ambil handphone, astagfirullah. Itu refleks di lisan kita keluar. Ahli istighfar itu nggak direncanakan keluar di lisannya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau sudah seperti itu, berbahagialah. Karena apapun kadang ibu inginkan, sepanjang itu ibu butuhkan, seketika dikabulkan. Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Sudah 9:45, boleh sedikit? Ya, yang terakhir ya, terakhir. Jangan khawatir, setelah ini selesai. Jangan khawatir. Yang ketiga, ini amalan yang paling dahsyat. Jadi yang pertama minta dikabulkan. Yang kedua baru istighfar dikabulkan. Yang ketiga nggak ngapa-ngapain dijawab. Artinya baru terbersit, ada keinginan jawab seketika. Amalan yang ketiga ini adalah amalan yang dikerjakan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatillah, kecintaan kepada Allah. Amalan yang dikerjakan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalannya mencintai Allah. Beda bu. Salat dengan cinta dibandingkan dengan salat karena memenuhi kebutuhan atau kewajiban saja, itu akan lain. Ibu kalau benar-benar mencintai Allah, maka dalam salat pun persiapannya akan beda. Saya beri contoh gini ya. Dari pakaian akan lain kata Al-Quran. Quran surah 7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terindahmu. Di orang-orang yang mencintai Allah saat akan sholat, dia akan perhatikan dari pakaiannya. Jauhkan dari yang haram. Terus cari yang paling baik yang dia kenakan. Gak akan sembarangan. Kalau ibu pakai mukena juga cari mukena yang paling indah. Bukan karena pengen dilihat orang. Karena ingin Allah menyaksikan sholat ibu dalam keadaan yang sempurna. Wudu tuh hati-hati gitu. Quran surah ke-5 ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jika ada orang beriman mencintai Allah, mau salat dia mau wudu, wudunya enggak akan sembarangan, Bu. Cuman basuh. Ya, bagian kepala juga harusnya kepala, dia rambut, takut selesai. Sampai ke kaki cuma disodorkan di keran, beres. Itu sih anak kecil juga bisa. Orang ini lain. Dia akan pelan-pelan dilihat secara sempurna. Hati-hati, kerjakan karena Allah, karena ingin baik. Kalau orang sholat hanya kebutuhan saja, maka yang penting dia takbir sampai salam selesai. Tapi ini tidak, dia akan pelajari bagaimana Nabi mengajarkan sholat yang benar. Bagaimana bacaan saya benar. Dia belajar ngaji supaya benar bacaan Fatihahnya. Dia belajar dengan baik supaya khusyuk di dalam sholatnya. Dia pahami satu-satu. Apa artinya Allahu Akbar? Apa artinya Subhana Rabbiyal Azim? Apa artinya Subhana Rabbiyal A'la? Apa artinya Sami Allahu liman hamidah? Dipahami. Di begitu dia sholat dan baru takbir sudah paham misinya. Jika ada orang seperti ini, dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan karena cinta dengan Allah. Dia berzakat karena ingin mencintai Allah. Dia berinfak karena cinta dengan Allah, bukan karena uangnya. Pokoknya kalau orang cinta itu, Bu, setiap pecinta dia akan memberikan apapun pada yang dicintai. Walaupun tadi minta. Dan pecinta itu sifatnya, kalau yang dicintainya senang sesuatu, akan otomatis ikut senang. Ibu misalnya senang ya dengan pasangan sebelum menikah. Pasangan senang kucing, ibu akan terpaksa senang kucing.
Ibu cinta dengan anak, semua akan diikuti apa yang diinginkan. Seperti itu, cinta itu butuh pembuktian. Karena itu sering saya katakan pada akhwat ya yang belum menikah, yang masih muda-muda belum menikah, cinta itu butuh pembuktian. Jadi jangan percaya kalau ada orang yang bicara di lisannya nggak ada buktinya. Aku akan seperti Dilan membawamu dalam motorku. Katakan padanya, aku tak butuh dengan rayuan kata-katamu. Itu hanya angin surga. Yang kubutuhkan, tuliskan namaku di buku nikah kita. Wah, catat. Itu caranya. Main ke Taman Dilan, cuman boncengan. Seakan dunia milik berdua, yang lain nggak ada. Gombal. Udah ya? Jelas? Jadi amalan yang ketiga ini kerjakan karena Allah. Saya mau contohkan satu. Ibu pernah dengar Imam Malik bin Anas? Pernah ya? Gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, lahir di kisaran tahun 94-95 Hijrah. Siap Kang Dan. Wah, ini terakhir nih saya tutup nih. Benar-benar terakhir. Betul-betul. 10 menit lagi kalau ada nanti tanya jawab sedikit. Imam Malik ini Bu, itu Masya Allah. Saking cinta pada Allah dan Rasul, itu tidak pernah, jangankan sholat. Dalam beliau memberikan fatwa pun akan mencari pakaian yang paling bagus. Paling indah. Dan beliau menjaga adab dalam menyampaikan kalimat Nabi pun itu luar biasa. Sampai satu kali pernah pakai jubah bagus, indah, ada lebah menyengat di kepalanya, sedang menyampaikan hadis. Saking hormatnya terhadap hadis Nabi, lebah itu dibiarkan menyengatnya. Nggak mau memutus kalimat Nabi, hadis Nabi hanya untuk mengusir lebah, dibiarkan sampai tersengat. Apa yang Allah berikan kepada beliau? Allahu Akbar. Satu kali singkat, berdiskusi dengan muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, ya guru, setahu saya rizki itu dicari dulu baru dikasih. Imam Malik lebih tinggi ilmunya pada saat itu. Beliau tahu ada 8 jenis rizki. Ya Syafi'i, ada rizki yang tidak perlu dicari, Allah berikan. Wah, berdebat tuh sampai berpisah. Setelah itu secara singkat Imam Asy-Syafi'i lewat di kebun anggur sedang panen anggur besar. Tiba-tiba tergerak untuk membantu, datang ke situ bantu. Begitu selesai dikasih hadiah anggur banyak, besar-besar, indah, enak, gitu kan? Ketika diberi itu langsung senang beliau. Bukan karena anggurnya, karena merasa pendapatnya benar. Jadi begitu bekerja baru dapat. Dibawalah anggur ini diberikan pada gurunya. Perhatikan adabnya terhadap guru. Jadi kalau ibu adabnya bagus pada guru, keberkahan dapat, ilmunya pun menghunjam di jiwa. Imam Syafi'i nggak merasa benar, tapi memberikan sebuah jawaban dengan adab. Guru, tadi itu ada panen anggur, saya mencoba membantu. Begitu saya bantu dikasih anggur, dikencangkan kalimatnya. Begitu saya bantu dikasih. Dibantu dulu baru dikasih. Kalau saya nggak bantu, saya nggak dikasih. Apa jawab Imam Malik? Imam Malik tersenyum, tertawa. Tabassama dhahika. Masya Allah, Syafi'i, bahasa kita. Tadi itu saya keluar, mau ngajar. Siang-siang terik begini saya kepikiran, ya Allah, kalau makan anggur yang enak-enak, enak banget sekarang ini. Ada anggur sekarang. Tuh. Murid berikhtiar, guru mendapatkan hasil. Setelah itu Asy-Syafi'i naik dan jadi bintang di zamannya sampai kekinian pun luar biasa. Dan mendapatkan barakah gurunya, seperti gurunya dapatkan, muridnya pun meraihnya. Itulah 3 cara bagi kita untuk bermohon kepada Allah. Jika ingin dipercepat oleh Allah bisa lewat sholat, bisa lewat istighfar, bisa juga dengan menciptakan amalan-amalan atau mengikuti amalan-amalan yang dicintakan atau ditujukan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ibu bisa paham ini? Baik. Kemudian berdoa. Tapi yang jadi masalah, Ustadz ketika berdoa kok belum dikabulkan juga? Apa ciri doa dikabulkan? Seperti apa kita tahu doa kita dikabulkan? Itu mungkin kita bahas di episode yang berbeda insyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim barik ala rasulika al-karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Allahumma rabbana ya al-ghafur rahim la tada' lana fi maqamina hadha fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, Engkau yang Maha Pengampun, Engkau yang Maha Penghapus segala dosa. Kami mengakui kami berbuat salah. Kami mengakui banyak dosa kami kumpulkan. Maka kami mohon kepadamu ya Allah,
Jangan biarkan ada satu orang pun berada di sekitaran majlis ta'lim ini kecuali sebelum ia pulang Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Engkau telah gugurkan dan hapuskan segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada satu orang pun di antara jamaah saat ini yang merasakan kegelisahan dalam hatinya, jangan biarkan dia meninggalkan area majlis ta'lim ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang berat hidupnya karena lilitan utang piutang, terjebak riba dan sejenisnya, maka mohon ya Allah dengan keikhlasan amalannya, mohon angkat dan berikan rizki limpah terlimpah kepada yang untuk melunasi utang-utang dan terbebas dari lilitan riba dan semacamnya. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma tubna ilaika min kullil ma'asi. Ya Allah, kami ingin memperbaiki diri kami. Kami bertobat dari segala maksiat yang pernah kami kerjakan. Allahumma asli ahwalana ma yuqarribuna ila ridhak. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, mulai hari ini, mohon bimbing kami untuk memperbaiki diri, supaya kami bisa lebih dekat denganmu ya Allah. Allahumma asli azwajana. Ya Allah, kami mohon, sayangi dan perbaiki ya Allah, akhlak suami-suami kami. Ya Allah, mohon bimbing suami-suami kami jadi suami yang baik, membimbing keluarga menjadi keluarga yang saleh. Allahumma ya Allah, Allahumma arsyad wa asli ya Allah azwajana, zawjatina. Ya Allah, demikian dengan istri-istri kami ya Allah. Jadikan mereka perempuan-perempuan yang salihah, bimbing menjadi ibu-ibu yang baik. Allahumma abnana, auladana, dzurriyyatina. Allahumma aslih lahum ya arhamar rahimin yakunu salihin, liyakunu su'ada fid dunya wal akhirah. Ya Allah, anak-anak kami, cucu-cucu kami khawatir berpisah dengan mereka di akhirat nanti. Kami mohon ya Allah, jika memang ada maksiat yang mereka kerjakan karena dosa-dosa kami mohon ampun ya Allah. Perbaiki anak-anak kami, bimbing cucu-cucu kami ya Allah. Jadikan mereka anak-anak saleh, anak-anak yang bisa memberikan mahkota kepada kami di akhirat ya arhamar rahimin. Kami malu dengan anak orang lain yang telah hafal Al-Quran. Kami malu dengan anak orang lain yang telah mampu tahajud. Kami malu dengan anak orang lain yang telah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Sedangkan anak kami masih sibuk dengan dunia ya Allah. Kami takut bila wafat tidak bisa memberikan petunjuk kepada mereka dengan izin-Mu. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma idza kana hunalika baqiyati ayyamina faj'al baqiyata ayyamina ya Allah hayatan thayyibah. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, jika memang terbentang masa kehidupan bagi kami sampai dengan hari esok, maka mohon jadikan sisa-sisa hidup kami lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Wa idza kana hadzal yaum min akhir ayyamina faj'al ya Allah hadzal yaum husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon, jika memang hari ini adalah hari terakhir kami hidup dan harus kembali kepadamu untuk wafat, mohon jadikan di hari ini kami husnul khatimah. Allahumma qawwi lisanana ila kulli kalimat at-tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kami mohon, jika kelak kami akan wafat, ringankan lisan kami untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ajib kalimatan bi qaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, kami mohon kelak nanti dalam sakaratul maut nanti, jika kami bermohon kepadamu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, mohon jawab kalimat kami ya Allah dengan panggilanmu yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang sudah tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Hai cepat pulang menghadap kepada Rabbmu. Hai cepat pulang menghadap kepada Rabbmu. Hai cepat pulang menghadap kepada Rabbmu. Aku ridha dengan semua amalmu, engkau pun akan ridha dengan semua pemberianku. Adkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Engkau aku masukkan dalam golongan hambaku, aku siapkan surga untuk menyambutmu. Allahumma ishtaqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami rindu sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam na'ish ma'ahu fil hayat wa lam narahu fil manam. Kami belum pernah hidup bersama beliau di dunia, tidak mampu menatapnya di alam mimpi. Maka mohon ya Allah, jangan biarkan kami berpisah dengan Rasulullah di akhirat nanti ya Rabbal Alamin. Jumpakan kami dengan Rasulullah di Taman Firdausmu yang paling indah. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma rizqil yusra ya Allah. Likulil hujjaj. Ya Allah, anugerahkan kemudahan, kelapangan kepada para jemaah haji yang berhaji tahun ini ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minhum ya Allah hajjahum, sa'yahum sa'yan mashkura, wa dhanbahum dhanban maghfura, wa tijaratahum tijaratan lan tabur. Ya Allah, jangan sia-siakan pengorbanan fisik mereka, biaya mereka, waktu mereka, tenaga mereka, emosi mereka. Terima haji mereka ya Allah. Jadikan sa'i mereka berhasil, tawaf mereka benar. Jadikan seluruh manasik yang Kau ridhai ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, rizqan hasanan tayyiban liyahujju kulla man lam yahujj ya arhamar rahimin. Ya Allah,
bagi kawan-kawan kami, kerabat kami, saudara kami, tetangga kami yang belum berhaji. Maka anugerahkan kemudahan bagi mereka untuk berhaji ya Allah. Anugerahkan kelapangan untuk berhaji ya Allah. Sekalipun memang tidak terbuka kesempatan itu, maka mohon anugerahkan sifat mabrur kepada kami, sekalipun tidak mendapati ibadahnya. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna ya Allah nikmatan salihah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami nikmat untuk menjadi orang saleh di dunia dan kembali kepadamu di akhirat dalam keadaan saleh. Alhiqna bis salihin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, kumpulkan kelak kami di surga dengan para nabi, orang-orang saleh, para syuhada, orang-orang yang benar di hadapan-Mu. Itulah nikmat terbaik yang mampu kami dapatkan. Allahumma ya Rabb, Allahumma aslih Allah qulubana, ati anfusana taqwaha, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, jika memang kami telah Engkau anggap baik sampai dengan pagi hari ini, maka mohon jaga kami dalam keadaan baik sampai wafat ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk istiqamah, jauhkan kami dari pengaruh nafsu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika ada saat ini orang-orang yang menyakiti kami ya Allah, berkhianat kepada kami ya Allah, menzalimi kami, maka mohon ampuni dosa mereka ya Allah. Maafkan mereka ya Allah. Bimbing mereka untuk sadar dan bertobat ya Allah. Titipkan dalam jiwa kami sifat untuk saling menyayangi ya Allah. Titipkan dalam jiwa kami sifat untuk saling memaafkan ya Allah. Titipkan dalam jiwa kami sifat untuk bisa memperhatikan ya Allah. Allahumma ya Rabb, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya akhiri dengan doa kifaratul majlis dan salam, saya ingin ucapkan terima kasih pada seluruhnya untuk ta'lim kita di pagi hari ini. Semoga Allah menerima semuanya dan semoga Allah muliakan. Dan terkhusus juga untuk Kang Daan, terima kasih untuk kali ini dan semoga istiqamah dalam kebaikan dan Masya Allah amin, amin. Beliau menginspirasi dan saya ingin menjadikan juga beliau sahabat dalam kehidupan untuk seluruhnya. Amin. Dan sahabat terbaik selalu memberikan yang terbaik untuk sahabatnya. Karena itu di pagi hari ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak mungkin yang hadir, Ibu yang hadir, saya ingin berikan pada sahabat saya satu anugerah yang mungkin Allah titipkan. Saya akan ajak Kang Daan untuk menunaikan ibadah umrah dengan saya di bulan September insyaAllah. Saat kami akan berangkat pada tanggal 9 September tahun 2019. Saya kira itu dan semoga bermanfaat insyaAllah. Baik. Semoga Allah muliakan untuk semuanya. Terima kasih.